tim admin khususnya di service misalkan ya untuk memvalidasi suatu kontrak itu kita speed up menggunakan RPA, kita mengutilize RPA, analisis customer behavior, di mana kami membutuhkan data-data finansial dari customer yang kami miliki. Itu kami memanfaatkan juga RPA untuk memproses data-data tersebut agar bisa masuk ke dalam database kami. Cicol Digital Yours. Tantangan apa yang saat ini dan di masa depan dihadapi oleh industri layanan finansial sehingga memerlukan solusi RPA? Ya, kebetulan perusahaan kami itu adalah SANF, itu merupakan perusahaan pembiayaan alat berat, which is di sini adalah kami bergerak di sektor B2B ya, lebih ke arah B2B sifatnya, bukan retail. Sehingga proses ataupun aktivitas bisnis yang ada di SANF itu sendiri memang sifatnya itu tidak banyak gitu ya. Customer kita itu hanya sekitar 600, jadi yang aktif hanya sekitar 600, sehingga yang menjadi tantangan buat kami itu adalah dalam mencari alternatif teknologi untuk dapat membantu mengimprove dari sisi bisnis proses kami, how to speed up bisnis proses kami gitu. Jadi awalnya karena kami ini pembiayaan alat berat dengan transaksinya itu hanya sedikit, kemudian kami berkembang, kita masuk pembiayaan factoring ya, atau anjak piutang, di mana di sini lebih transaksinya menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi dari latar belakang tersebut kami di manajemen ya mencari alternatif solusi. Akhirnya kami temukan yaitu otomasi menggunakan RPA. Jadi di tempat kami itu ada empat use case atau 4 business case yang kami saat ini sudah implementasikan terkait penggunaan RPA. Jadi diantaranya itu yang pertama mengenai untuk mengimprove SLA terkait dengan proses pembiayaan anjak piutang atau factoring. Jadi kami memanfaatkan teknologi OCR yang ada di RPA untuk mengconvert ya, dari PDF yang dikirim via email itu langsung kita masukkan ke dalam data entry untuk diproses lebih lanjut. Selain itu kami juga ada terkait dengan data mining ya. Kami saat ini sedang mengembangkan juga untuk dashboard untuk analisis customer behavior, di mana kami membutuhkan data-data finansial dari customer yang kami miliki. Itu kami memanfaatkan juga RPA untuk memproses data-data tersebut agar bisa masuk ke dalam database kami. Ya. Juga kami saat ini juga masih mengembangkan ya use case lain yang ada di SANF khususnya. Mulai dari di sisi finance itu saat ini kami lagi kembangkan juga terkait dengan proses pembayaran ya, atau kami mengenal PP, proses pembayaran yang ada di finance, pembayaran terkait dengan OPEX dan lain-lain. Itu kami juga manfaatkan RPA untuk men-speed up. Kenapa use case tersebut kami ambil ya, itu karena memang dengan adanya bisnis yang berkembang, yang kita masuk menjadi lebih retail, manpower kita itu terbatas, hanya itu saja. Supaya bisa mendapatkan achievement tersebut, yang bisa kita lakukan adalah selain kalau nggak menambah manpower ya kita ganti bisnis prosesnya. Kalau bagi SANF sendiri, RPA efektif sebagai solusi untuk apa, Pak? Kami lebih ke arah untuk men-speed up proses ya, automate proses. Jadi proses-proses yang dilakukan oleh tim admin khususnya di service misalkan ya untuk memvalidasi suatu kontrak itu kita speed up menggunakan RPA, kita mengutilize RPA.
Kalau untuk tingkat efisiensi dan peningkatan produktivitas yang berhasil diraih oleh SANF melalui pemanfaatan teknologi RPA sebagai solusinya, Pak? Jadi kalau dari sisi efisiensinya Bu ya, terakhir bulan Juni terakhir kemarin itu kita evaluasi, itu kita bisa mendapatkan efisiensi dari speed up proses itu sekitar 30 sampai dengan 40% Bu ya. Ya dari lembur itu kita kurangi dengan adanya RPA ini, maka karyawan-karyawan yang lembur untuk mencapai targetnya dia itu bisa kita hilangkan, kita ganti dengan RPA ini. T-Talk Digital Yours.